Assalamualaikum Kak Fitri. Waalaikumsalam Kak Sofi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana posisi duduknya sudah enak? Belum sih, sebentar Oke, ya. boleh Kak Sofi biar enak dulu deh posisi duduknya. Ya, sudah. Oke, Kak Sofi bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Kak Fitri gimana? Alhamdulillah, kabar aku juga baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu tadi Kak Sofi naik apa ke sini? Kesini sih naik motor. Naik motor. Udah sarapan? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya kalau sudah sarapan. Sebelumnya nih Kak Sofi, aku mau nanya nih sama Kak Sofi. Kak Sofi ada keperluan apa ya? Kok tiba-tiba pengen ngobrol sama aku gitu? Jadi pengen konseling sih. Oh, jadi Kak Sofi pengen konseling. Oke. Sebelumnya, apakah Kak Sofi pernah melaksanakan konseling? Belum. Ini baru pertama kali. Oke, jadi ini baru pertama kali ya Kak Iya. Sofi melaksanakan konseling. Jadi sedikit ya aku jelasin apa sih itu konseling ya. Jadi konseling itu adalah proses sebuah bantuan Kak. Jadi di mana di sini aku sebagai seorang konselor yang akan berusaha membantu Kak Sofi dan Kak Sofi sebagai seorang klien aku. Yang dimana dalam proses konseling ini Kak Sofi bisa menceritakan masalah yang sedang Kak Sofi hadapi, kemudian keraguan-keraguan Kak Sofi yang ada dalam hati Kak Sofi bisa diceritakan dan bisa ditumpahkan ya dalam proses konseling ini. Namun Kak Sofi nggak perlu takut juga. Misalkan aduh takutnya nanti aku cerita sama siapa-siapa, insya Allah segala asas kerahasiaan Kak Sofi, kemudian yang bersangkutan dengan kerahasiaan Kak Sofi, insya Allah aku jaga dengan sebaik-baiknya gitu Kak Sofi. Jadi sampai sini Kak Sofi bisa dipahami ya proses konseling? Insya Allah bisa. Oke. Dan perlu Kak Sofi ketahui juga bahwasannya untuk segala keputusan di akhir adalah di tangan Kak Sofi. Jadi aku di sini hanya berusaha membantu Kak Sofi dan segala keputusan aku serahkan lagi sama Kak Sofi. Oke. Ada yang mau ditanyakan Kak Sofi? Ya udah itu aja. Sudah cukup ya berarti Iya. sudah paham. Oke. Kalau boleh aku tahu nih, emang Kak Sofi sedang ada apa sih gitu sampai pengen cerita sama aku gitu? Sebenarnya gini, kan aku bekerja di salah satu tempat ya. Oke. Mungkin aku udah pernah bilang ke Kak Fitri, aku kerja di sekolah. Oke, Gitu. Nah, di sini aku udah mau berjalan 2 tahun. Nah, cuma ada keraguan nih, pengen keluar atau stay gitu. Di satu sisi pengen keluar karena bisa dibilang nggak betah, tapi di satu sisi lagi pengen stay karena sayang sama anak-anak gitu. Oke, jadi Kak Sofi itu lagi ragu lah ya. Iya. Ibaratnya Kak Sofi pengen tetap stay di sini untuk anak-anak, tapi Kak Sofi sendiri merasa mungkin punya tekanan gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu memang tempat kerja Kak Sofi itu apakah Kak Sofi mukim gitu di situ? Ada sih, ada mesnya, kita jadi bisa mukim di sana gitu. Oke. Berhubung jauh juga, jadi lebih milih stay gitu, stay di sana. Dan jatuhnya itu kayak seperti pondok pesantren, boarding school gitu. Dan tekanan-tekanan itu datang ketika sekolah selesai gitu. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang sekolah, dari luar sekolah itu jadi tekanan yang kita kayak harus kita jalanin gitu. Karena kita kewajiban kita kan cukup mengajar apa yang udah tertulis, apa yang udah kita sepakati gitu di awal. Tapi ternyata naik di sini tekanan semakin banyak dan itu yang nggak bisa kita tampung gitu. Oke. Kalau boleh aku tahu nih Kak Sofi ya, memang di tempat Kak Sofi kerja itu Kak Sofi pegang amanah apa aja sih? Karena jatuhnya ke pesantren ya, aku megang ke pengasuhan itu lebih ke arah mengurus keseharian mereka di luar jam-jam sekolah, di luar jam-jam ngaji. Dan di luar itu juga kebetulan saya megang sekolah, jadi benar-benar full dan cukup padat untuk kegiatannya. Jadi benar-benar nggak ada istirahat cuma beberapa jam untuk tidur, sisanya udah kita lakuin di luar gitu. Kalau boleh aku tahu amanah yang kedua itu tadi Kak Sofi sudah berapa lama pegangnya? Untuk yang sekolah itu udah dari awal aku datang itu udah sekolah, udah megang sekolah. Tapi untuk yang pengasuhan ini udah setengah tahun ini. Dan ya
masuk ke bulan ke-7 mungkinan. Bulan untuk yang 1 bulan ini tuh yang tekanannya lebih berat gitu. Oke, yang tadi di pengasuhan itu ya. Heeh. Oke. Terus Nah dari situ karena dipegang amanah yang cukup gede, misalnya nggak semua orang bisa dapat amanah itu dan nggak semua orang bisa memegang amanah itu dengan baik gitu kan. Dan di sini aku ngerasa juga bukan orang yang bisa megang itu dengan baik gitu. Jadi ketika kita nggak sesuai sama apa yang kita bayangin, apa yang kita diharapkan sama mereka, jadi kita kayak apa ya, ditekan sana sini gitu. Yang harus perfect padahal kita nggak bisa gitu, karena aku sendiri bukan dari pondok kan, jadi itu sih yang lebih tekan itu jadinya ngerasa kayak harus kuat tapi nggak bisa gitu. oke. Jadi di sini Kak Sophie ngerasa kayak sesuatu yang baru lah ya, hal yang baru. Mungkin kalau untuk mengajar Kak Sophie di luar sempat pernah merasakan itu gitu ya, karena tadi prosesnya adalah Kak Sophie ditaruh di pengasuhan ini gitu, dan Kak Sophie merasa saya tuh bukan basic pesantren tapi saya ditaruh seperti ini gitu kan ya. Oke. Tapi untuk sampai saat ini nih, apa sih hal yang membuat Kak Sophie menerima amanah tersebut? Apakah Sophie nggak bisa nolak? Ketika menolak pasti ada satu dan lain hal yang akan menjadi pertimbangan untuk apa ya, istilahnya kita bisa melanjutkan mukim atau tidak gitu kan. Pasti di satu sisi kalau kita nggak mukim jauh, otomatis istilahnya semua hasil kita tuh udah kita nggak bisa nikmatin dengan baik istilahnya gitu kan. Tapi kalau mukim itu akan menjadi pasti ada amanah yang lebih yang dikasih, sedangkan tadi Kak Fitri tahu sendiri saya emang bukan basicnya pondok gitu, jadi apa-apa tekanan sana sini tuh ya tuh yang bikin butuh apa istilahnya butuh konsultasi, enaknya bagaimana gitu, aku harus apa gitu. Tapi untuk atasan Kak Sophie sendiri yang Kak Sophie kan punya atasan nih pasti nih. Nah, apakah Sophie sudah pernah mencurahkan isi hati Kak Sophie ini? Udah ada, saya punya sekitar 2-3 atasan yang bisa saya ceritakan keluh kesah, tapi ya kemungkinan yang bisa saya ceritakan cuma ke satu orang ini gitu. Saya udah cerita, saya keluh kesah apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, tapi dari beliau bilang kalau saya pasti bisa, cuma butuh waktu. Dan beliau juga bilang sebulan ini tuh belum waktunya kita memutuskan kita sudah bisa atau belum, itu masih butuh waktu. Sedangkan kalau terus-terusan untuk mencoba belajar terus-menerus itu pasti lebih pusing gitu kan, karena yang namanya proses kan pasti ada naik turunnya. Terus belum tentu kita ketika udah berproses ternyata di depan itu hasilnya bagus gitu kan. Nah di situ karena diri saya udah pesimis duluan, ngerasa nggak cocok, rasanya pengen mundur tapi ditahan. Jangan mundur dulu, coba belajar dulu kan pasti bisa. Nah dari situ kayak mundur atau enggak dari situ. Aku sendiri sih dengar Kak Sophie cerita gini, jujur ya, aku ngerasa salut sih. Dari awal gitu, aku tahu dari cerita kakak tadi, aku cukup salut dengan kakak yang bukan berbasis pondok gitu ya, tapi kakak mau menerima amanah ini gitu dengan baik, dan kakak berusaha mencoba gitu kan, sebisa kakak gitu. Mungkin pada akhirnya merasa diri kakak kayaknya gue nggak bisa gitu, tapi kakak untuk saat ini masih bertahan. Lagi-lagi tadi ya kakak pengen keluar pun tadi karena anak-anak kakak bertahan. Itu menurut aku kakak mencintai anak-anak itu udah tulus banget sih. Itu yang bikin kakak lebih kuat ya, anak-anak ya kan. Terus karena kalau ketika udah suntuk sama kerjaan, bercanda sama anak-anak tuh emang hiburan banget. Entah itu bercandanya kadang nyebelin, kadang bikin emosi, tapi cuma itu sih bercanda yang bisa bikin kita tuh anak-anak bisa nerima kita gitu. Walaupun
kita nggak tahu orang-orang di luar sana rekan kerja itu bisa nerima kita atau enggak gitu. Tapi kalau aku boleh tahu nih ya Kak Sophie, hal apa sih yang bikin kakak tuh kayak ngerasa spesial gitu ya, maksudnya di tempat ini gitu, sampai kakak tuh ngerasa selain anak-anak sampai kakak agak berat meninggalkan ini gitu. Nggak, aku sendiri nggak ngerasa spesial atau gimana ya, tapi aku ngerasa di sini aku dibutuhkan. Kalau nggak ada aku, siapa yang ngajarin mereka gitu? Belum ada yang isanya yang bisa ditaruh di posisi aku gitu, kayak untuk mengajar. Siapa kalau aku nggak ada, siapa yang ngajarin mereka gitu? Masih mikirin itu. Mereka ada juga anak-anak nyaman gitu ya sama Iya. Kak Sophie. Ketika bilang, ya ibu udah gak di sini lagi tahun besok, ya bu jangan dong, kita sampai lulus. Tapi itu kayak, ya anak-anak masih butuh aku, tapi aku nggak bisa terus-terusan di sini gitu. Aku juga butuh tempat baru, suasana baru, ya bisa biar bisa kita ngeliat dunia luar lebih banyak gitu. Karena kalau di sini kan kita juga belum tentu apa yang di luar itu kita bisa lihat, bisa kita rasain, karena kita kan mungkin jatuhnya. Ya, Sumpah sih aku sendiri salut ya dengar Kak Sophie kayak gini. Kak Sophie bisa ngelawan gitu emosi Kak Sophie sendiri, rasa ego Kak Sophie sendiri gitu untuk bisa bertahan sampai saat ini dan detik ini. Selain itu nih, Kak Sophie, aku mau tanya nih sama kakak, hal apa sih Kak yang udah kakak lakuin gitu untuk sampai saat ini bertahan di sini? Udah mencoba, lebih tepatnya mencoba sabar ya, Sabar. menerima segala saran dan kritik, walaupun kita belum tahu kedepannya saran itu bisa kita terima atau enggak. Karena kan ketika saran dari saya punya rekan kerja, itu belum tentu saran yang bisa kita terima dan bisa kita lepaskan ke atasan gitu. Sedangkan rekan kerja juga minta saran itu tuh biar di ACC gitu. Sedangkan itu kan itu nggak bisa, karena semua menentukan yang ditentuin, semua atasan yang menentukan gitu. Kita menjalani gitu kan, kita nggak bisa main harus diterima, harus di ACC, harus di apa, itu nggak bisa gitu. Nah dari situ, karena dari rekan kerja itu yang misalnya kita nggak bisa bertahan di sini tuh karena itu gitu. Tapi hal yang udah kakak lakuin nih sampai saat ini itu sebenarnya apa ya, misalnya kayak kakak tuh udah ngelakuin apa sih untuk bisa bertahan di sini kira-kira gitu? Lebih ke arah apa ya, saling memahami antara satu sama lain sih. Kakak udah mencoba ya untuk saling memahami, saling memahami, sabar gimana ngehadapin rekan kerja yang kita nggak misalnya beda-beda sifat, beda-beda karakter, beda-beda kepribadian gitu kan, pemikirannya beda, basicnya beda. Itu yang aku masih coba aku lakuin, coba mempersatukan gitu dari segala pemikiran-pemikiran yang beda-beda ini. Gimana titik tengahnya tuh, gimana, apa solusinya gitu, biar kita semua tuh sama-sama oh iya ngejalaninnya enak gitu. Dari situ, karena bisa dibilang apa ya, segala kritik dan saran dari teman-teman itu ditampungnya di aku. Jadi kalau semua ditampung tapi bentrok, kita nggak bisa, kalau nggak nyari titik tengah kita nggak bakal nyatu gitu. Jadi harus nyari titik tengah itu, dan itu yang susah. Itu yang udah aku coba gitu. Hal itu ya yang tadi yang sudah kakak coba untuk bisa bertahan gitu. Tapi hal yang tadi kakak sudah lakukan itu apakah bisa membuat kakak lebih kuat? Sebagian bisa, sebagian enggak. Jadi ada yang ketika kita udah mendapatkan titik tengah, kita bisa oh iya dengan cara ini kita bisa bertahan. Tapi ketika kita udah gak dapet titik tengah, pasti dari rekan kerja itu terus menekan gitu. Akhirnya buat diri kakak kayak yaudah lah gitu. Yaudah pasrah. Yaudah aku harus ngomong apa, yaudah terserah gitu. Jadi kakak ujungnya udah gitu selesai. Oke. Terus ada lagi? Udah sih itu aja palingnya itu. Jadi saat ini Kak Sophie merasa bingung lah ya, bimbang antara keinginan Kak Sophie ingin maksudnya meninggalkan tempat ini gitu, tapi Kak Sophie sendiri masih berat ninggalin tempat ini gitu. Lagi-lagi karena Kak Sophie sangat menyayangi anak-anak itu gitu.
gitu kan. Mereka lah yang membuat kakak lebih kuat ya, seperti itu ya. Iya, begitu. Oke, jadi di sini ya Kak Sophie ya, aku mau sedikit cerita sih sama Kak Sophie. Jadi dulu adalah seorang sama yang mungkin bisa merasakan kayak Kak Sophie. Dia bertahan di suatu tempat, yaitu ya salah satunya adalah anak-anak, hanya untuk anak-anak. Tidak ada untuk rekan kerja, tidak ada rekan atasan. Dia hanya berpikir bertahan demi anak-anak. Dan anak-anak bisa merasakan kasih sayang yang tulus dari seorang guru itu seperti apa, ya kan? Dan mungkin Kak Sophie sendiri mungkin bisa ngerasain lah ketika Kak Sophie berteman dengan orang yang tulus dengan yang tidak tulus ya. Pasti Kak Sophie bisa merasakan. Dan begitupun rasa yang anak-anak rasain ketika mereka nggak mau kehilangan Kak Sophie, berarti mereka merasakan cintanya Kak Sophie, sayangnya Kak Sophie itu tulus untuk mereka, gitu kan? Nah, jadi yang aku tangkap dari cerita Kak Sophie masih berat meninggalkan karena mereka. Sedangkan aku sendiri bertolak belakang gitu. Aku pengen keluar, tapi aku nggak bisa ngeliat anak-anak. Ya maksudnya takut mereka nggak dapetin guru yang tepat gitu ya kan. Kakak sendiri pasti berpikir kayak gitu kan. Terus apakah Kak Sophie sudah punya solusi dari masalah Kak Sophie ini? Untuk solusi sih belum ya, lebih tepatnya kayak mencoba gimana caranya biar solusinya itu ada gitu kan. Sedangkan keinginan untuk keluar dan untuk stay itu masih 50-50, masih ada ragu-ragu gitu kan, mau keluar atau enggak, mau stay atau enggak, itu masih ragu-ragu. Tapi kalau dilihat ke depannya, ketika kita nggak dapat tempat yang baru, itu otomatis kita harus stay di sini, ya kan? Dan ketika kita dapat tempat baru, kita harus ninggalin mereka. Jadi harus ada yang dikorbankan, harus ada yang dikorbankan. Untuk kakak bertahan di sini, kakak mengorbankan diri kakak sendiri untuk terus berada di bawah tekanan hanya untuk mereka, atau kakak meninggalkan mereka dan mereka merasa kehilangan. Terus ada lagi yang Kak Sophie ingin sampaikan? Udah sih, paling itu aja. Jadi saat ini aku simpulin ya. Jadi aku sedikit simpulkan dari masalah yang Kak Sophie hadapi tadi, bahwasanya Kak Sophie tadi merasa bingung. Kak Sophie butuh diyakinkan lagi. Aku harus ngambil langkah mana sih, gitu kan? Aku harus kemana jalan solusinya gitu. Dan Kak Sophie mengenal aku sudah menemukan solusinya. Yaitu Kak Sophie mencoba untuk bertahan saat ini, gitu kan? Sampai Kak Sophie bisa mungkin menemukan titik terangnya dari permasalahan Kak Sophie ini, ya kan? Nah, karena kan kita nggak pernah tahu ya Kak Sophie ya, apakah di luar kita akan menjadi lebih baik atau kita di luar akan menjadi lebih buruk, ya betul kan? Dan yang tadi Kak Sophie sampaikan juga, aku pun juga nggak tahu aku di luar itu diterima atau tidak. Gitu. Tapi kalau aku boleh tahu, apakah Sophie udah punya rancangan ke depannya? Misal kayak aku sudah punya plan ini, kalaupun keluar gitu. Kalau keluar kita udah pasti merancang ya, nggak mungkin kita keluar asal keluar gitu kan. Kayak buang sampah nggak mungkin cuma buang, kita pasti harus tahu itu tuh sampahnya bakal membusuk, bikin bau sekitar atau gimana, kan pasti gitu. Punya plan ketika kita keluar mau ke A atau ke B, itu aku udah ngebayangin, oh kalau ketika ke A saya bakal melakukan A B C D E, itu udah ada gambaran. Tapi kita belum tahu nih ketika kita keluar itu kita dapet di posisi yang kita bayangkan atau enggak, atau malah lebih buruk lagi, kita kan nggak tahu ya. Bisa jadi lebih buruk, bisa jadi lebih baik untuk kita gitu. Itu. Tapi kalau kita nggak dapat plan A itu, plan yang kita keluar, kita stay akan ke depan itu udah ada gambaran gitu. Oh iya, kita pasti bakal kayak A B C D E lagi gitu. Dan itu bakal terus terulang, karena kedepannya pasti temunya yang dia lagi, yang kegiatan itu lagi gitu. Gak ada, jatuhnya lebih ke arah monoton gitu. Belum ada variasi yang bikin menarik gitu untuk dilakukan. Kalau untuk sebelum kakak masuk ke sini nih, emang siapa sih yang maksudnya kakak, apakah orang tua kakak mendukung ketika kakak
memilih untuk menempatkan diri kakak nih tadi 2 tahun ini di pesantren yang memang gue bukan basic pesantren gitu? Dukung karena orang tua sendiri kan emang tahu kita di rumah gimana gitu kan. Dengan kita maksudnya orang tua pasti ingin anaknya lebih baik gitu. Nah itu sih yang lebih ke arah situ, orang tua lebih mendukung, makanya kita oke, ketika orang tua sudah mendukung pasti dia tahu apa yang terbaik buat anaknya gitu kan. Walaupun ya kita udah gede gitu kan, karena udah gede tapi kita belum berumah tangga, pasti kan orang tua pasti memikirkan, oh ya anak kita ke depannya gimana nih gitu, masih mikirin kayak gitu. Jadi ketika masuk ke daerah boarding school, pondok, orang tuh masih membayangkan anaknya akan jadi lebih baik gitu, walaupun dia nggak 100% belajar kayak santri gitu, belajar agama, belajar ilmu ini, ilmu itu. Kita cuma mengajarkan apa yang kita punya. Jadi orang tua Kak Sophie ini merasa dia lebih tenang lah ya ibaratnya kalau Kak Sophie ada di pesantren gitu, dan beliau merasa kamu lo kan lebih baik gitu kan di pesantren, meskipun kamu tadi nggak belajar banyak tapi setidaknya kamu bisa melihat bagaimana sih rutinitas menjadi seorang santri gitu. Iya. Oke. Mungkin ini Kak Sophie saran dari aku sih, tadi kan Kak Sophie masih bingung ya bagaimana sih, aku bingung nih jalannya kayak gimana, aku sudah melakukan hal ini, hal itu, hal ini dan hal itu, tapi aku masih belum yakin dengan hal apa yang aku harus ambil gitu kan ya. Mungkin aku sini mau sedikit kasih saran, boleh buat Kak Sophie? Boleh. Mungkin di sini Kak Sophie harus lebih memantapkan lagi hati Kak Sophie ya. Apapun yang Kak Sophie ambil, aku yakin Kak Sophie bisa menentukan yang terbaik untuk diri Kak Sophie dan anak-anak yang Kak Sophie sayangi tersebut ya kan. Ataukah mungkin nanti Kak Sophie bisa melakukan istiqoroh, karena kita nggak pernah tahu ya, menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik gitu. Tapi ketika sudah menurut Allah baik, pasti menurut kita pun akan lebih baik kayak gitu. Meskipun Kak Sophie mungkin nanti berpikir ya pesantren juga tempat yang baik, pasti Allah dukung kita gitu ya kan. Tapi aku sendiri bingung harus seperti apa. Mungkin ketika nanti kakak bercerita sama Allah lebih meyakinkan hati kakak, menguatkan hati kakak lagi. Apalagi kakak kan hebat banget menurut aku ya. Sumpah sih aku juga sempet kaget gitu kakak ditaruh situ. Sumpah jujur ini aku kaget banget karena aku nggak pernah kepikir gitu kan. Dan aku ngerasa wow, ini amazing gitu, sesuatu yang baru gitu. Dan berarti atasanku percaya gitu sama kakak, bahwasanya kakak tuh bisa ya kan, kakak tuh bisa loh, aku yakin kakak bisa. Mungkin ini cobaan kakak ya kan, kayaknya rekan-rekan kakak tadi gitu kan yang kadang bertolak belakang lah sama kakak, tapi kan kakak punya atasan yang mendukung, anak-anak yang menyayangi kakak. Aku yakin insya Allah itu akan menjadi penguat untuk kakak. Sekarang tinggal kakak serahkan lagi sama Allah. Allah kan pasti tahu jalan yang terbaik untuk kakak pribadi kayak gitu. Aku sih yakin seperti itu. Kak Sophie udah hebat banget. Kak Sophie udah mau mencoba hal yang baru, yang di luar mungkin nggak pernah terbayang sedikit pun ya kan. Aku yakin mungkin Kak Sophie nggak pernah kebayang buat ada di posisi saat ini gitu. Dan aku yakin mungkin teman-teman Kak Sophie yang boarding school lain tuh sebenarnya pengen ada di posisi Kak Sophie, cuma Allah lebih percaya sama Kak Sophie, biasanya Kak Sophie tuh bisa gitu. Kak Sophie jadi harus semangat dong ya, aku yakin Kak Sophie bisa. Makasih. Ya kan Kak Sophie sudah melakukan yang terbaik, pasti kan kita sudah melaksanakan yang terbaik ya kan. Setelahnya kita serahkan saja gitu. Kak Sophie gimana nih sekarang setelah Kak Sophie bercerita kayak gini, perasaan Kak Sophie kayak gimana sih? Udah tahu siapa yang harus dilakuin, kedepannya harus gimana ya. Kita terus coba ya, itu kita harus terus coba ya. Lagi-lagi satu, kalau Kak Sophie lagi ngerasa sedih, Kak Sophie merasa kayaknya gue nggak di sini, coba lihat lagi, anak-anak lebih membutuhkan Kak Sophie di sini. Oke, mereka butuh guru yang bisa menyayangi mereka. Nggak semua guru tuh bisa menyayangi dengan tulus. Ada yang mereka hanya pulang ngajar. Tapi aku yakin kenapa anak-anak seperti itu ke Kak Sophie, karena mereka bisa ngerasain cinta yang tulus dari kakak. Ya oke. Ya, jadi gimana nih sekarang perasaan Kak Sophie? Merasa lega? Udah lumayan lega.
Udah lumayan lega ya, jangan sedih dong. Nih, jangan sedih. Saya Kak Sophie. Oke. Nggak apa-apa, nangis dulu aja nggak apa-apa. Kadang kita butuh meluarkan emosi kita, ya kan? Kita ngerasa kadang butuh buat itu benerin. Ya. Yakin kamu bisa, semangat. Insyaallah. Harus semangat. Iya. Aku cuma bilang sama Kak Sophie jangan merasa sendiri. Kalau Kak Sophie butuh buat cerita, tempat buat curhat, atau Kak Sophie ingin meyakinkan diri Kak Sophie boleh berbagi sama aku. Kak Sophie jangan merasa gue nggak ada nih teman-teman yang kayaknya nggak ngedukung. Mungkin di luar sana ada orang yang bisa ngedukung kakak, ya kan? Iya. Kakak bisa, aku welcome banget buat kakak. Kakak jangan sungkan buat cerita masalah yang kakak hadapi. Aku berdoa semoga kakak bisa menemukan jalan yang terbaik. Amin. Tentunya yang tidak bikin kakak sakit hati. Iya. Dan tidak bikin anak-anak sakit hati. Kita serahkan semuanya sama Allah ya kak. Iya. Terima kasih Kak Fitri. Iya, sama-sama Kak Sophie. Ada lagi mungkin yang Kak Sophie ceritakan? Udah itu aja. Oke, jadi Kak Sophie sudah cukup ya, merasa cukup dengan konseling kali ini. Terima kasih banyak Kak Sophie sudah percaya sama aku. Kak Sophie udah datang mau cerita sama aku, sudah mau berbagi sama aku. Terima kasih juga udah mau dengerin cerita aku yang cukup panjang. Bisa dibilang, walaupun ada bertele-tele ya tadi. Tapi aku sendiri bisa mengambil banyak pelajaran dari Kak Sophie tadi ya. Bahwasannya apapun ya, kita ditempatkan dimanapun kita harus siap. Ya. Iya. Aku bisa mengambil pelajaran juga dari Kak Sophie. Aku merasa bangga sama Kak Sophie. Kamu hebat. Terima kasih. Baik ya, karena mungkin sudah kakak merasa sudah lebih lega, maka aku akhiri aja ya proses konseling ini. Semoga kedepannya lebih baik ya. Amin. Dan tentu kita pun terus berkomunikasi, saling mendukung Kak Sophie. Intinya saling mengingatkan ya satu Iya. sama lain. Oke, Ya, aku akhiri ya Kak Sophie. Iya, terima kasih. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dari kelas Y6D dengan MPM 202001500524. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau nonton video proses konseling kali ini aku. Jangan lupa tonton video aku selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.